Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Rinaldi, saya dari kelas manajemen 19A Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mereview film dari Guru Bangsa Cokro Aminoto yang berdurasi 2 jam 41 menit. Tanggal rilis yaitu 9 April 2015 yang lalu. Penulis yaitu Arif Syarif dan Erik Supit. Sutradara yaitu Gari Nugroho. Dan yang aktor utama yang terlibat yaitu tentunya Reza Radian sebagai Cokro Aminoto, Christine Hakim sebagai Mbok Tambeng, Maya Estianti sebagai Bu Mangunumo, dan Chelsea Islan sebagai Stella. Dan banyak lagi pemeran-pemeran yang lain tidak bisa saya sebutkan karena banyak sekali, mohon maaf. Sebagai yang selanjutnya yaitu langsung saja kepada filmnya, yaitu dengan Guru Bangsa Cokro Aminoto menceritakan tentang setelah lepas dari era tanam paksa di akhir tahun 1800 Hindia Belanda memasuki babak baru yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu dengan gerakan politik etis yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Tetapi kemiskinan banyak terjadi, rakyat banyak yang belum mengenyam pendidikan, dan kesenjangan sosial antar etnis dan kasta masih terlihat jelas pada saat itu. Umar Said Cokro Aminoto, atau sering kita dipanggil Cokro atau Guru Bangsa, yang lahir dari kaum bangsawan Jawa Diponegoro, Jawa Timur dengan latar belakang keislaman yang kuat, tidak diam saja melihat kondisi tersebut. Jadi di situ ada rasa pada saat itu, walaupun lingkungannya adalah keluarga ningrat atau keluarga bangsawan dengan hidup yang nyaman dibandingkan rakyat kebanyakan saat itu, ia berani meninggalkan status kebangsawanannya dan bekerja sebagai kuli pelabuhan dan merasakan penderitaan sebagai rakyat jelata. Di situ Cokro Aminoto, Guru Bangsa, ada rasa empati dan ingin merasakan penderitaan sebagai rakyat jelata juga. Cokro berjuang dengan membangun organisasi Syariat Islam, organisasi resmi Bumi Putra pertama terbesar kala itu sehingga bisa mencapai 2 juta anggota. Ia berjuang menyamakan hak dan martabat masyarakat Bumi Putra di awal 1900 yang terjajah pada saat itu. Perjuangan menjadi benih lahirnya tokoh dan gerakan kebangsaan. Cokro yang intelektual, pandai, bersiasat, mempunyai banyak keahlian termasuk silat, mesin hukum, penulis surat kabar yang kritis, orator ulung yang mampu menyihir ribuan orang dari mimbar pidato, membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir dan membuat mereka bertindak untuk menghambat laju gerak syarikat Islam pesat yang diberdirikan oleh Guru Bangsa yaitu Cokro Aminoto. Pada saat itu, perjuangan Cokro lewat organisasi syariat Islam untuk memberikan penyadaran masyarakat dan mengangkat harkat dan martabat secara bersamaan juga terancam oleh perpecahan dari dalam organisasi itu sendiri. Itu juga diakibatkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan Cokro Aminoto. Rumah Cokro dan yang selanjutnya yaitu Rumah Cokro di Gang Peneleh, Surabaya. Di situ sebelumnya diceritakan Cokro Aminoto menikah dengan Sukarsi, seorang gadis, dan setelah menikah dia pindah ke Surabaya. Nah, yaitu di Gang Peneleh, terkenal sebagai tempat bertemunya tokoh-tokoh bangsa Indonesia kelak. Di rumah sederhana yang berfungsi sebagai rumah kos yang dibina oleh istrinya, Suarsikin, Cokro juga mempunyai banyak murid-murid muda yang pada akhirnya menetas memilih jalan perjuangan masing-masing, meneruskan cita-cita Cokro yang mulia untuk mempunyai dan sejahtera, salah satunya muridnya di Soekarno yang kelak menjadi proklamator kemerdekaan. Film ini merupakan biopik dari salah satu tokoh sejarah Indonesia, host Cokro Aminoto. Inti dari film ini yaitu film Guru Bangsa Cokro Aminoto dari era tanam paksa di akhir tahun 1800 Hindia Belanda atau Indonesia yang kita sebut sekarang ini memasuki babak baru
yang berpengaruh ke kehidupan masyarakatnya, yaitu dengan gerakan politik etis yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Tetapi kemiskinan masih banyak terjadi, rakyat masih banyak yang belum mengenyam pendidikan, dan kesenjangan sosial antara etnis dan kasta masih terlihat jelas. Di sini masih ada keanarkisan kalau menurut Cokro Aminoto pada saat itu. Cokro Aminoto yang lahir dari kaum bangsawan Jawa dengan latar belakang Islam yang kuat tidak diam saja. Kondisi tersebut, walaupun lingkungannya adalah keluarga Dingrat, ia berani meninggalkan status kebangsawanannya tersebut. Dan menurut saya film ini sangat wajib ditonton karena di dalam film ini banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil. Ada ilmu kepemimpinan, dan berani mengambil tindakan ketika keadaan sedang tidak kondusif, dan banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil di sini. Dan kesimpulan dari film ini, karena kita bisa mengambil contoh bagaimana Cokro Aminoto membentuk organisasi, gagasan-gagasan, dan cara beliau berdiplomasi dengan penjajah pemerintah Belanda pada saat itu, yang membuat beliau jadi salah satu tokoh masyarakat yang disegani pada saat itu, sehingga kita bisa mengambil pelajaran agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik dari Cokro Aminoto tersebut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah perkataan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.